Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik ya. Salam buat keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Ya, tetap tentunya semangat walaupun kita kalau bicara dengan timnas U20 sedang loyo. Kenapa loyo? Tidak mengembirakan, sangat mengecewakan. 2 kekalahan di grup C, kebobolan 6 gol. Hanya masuk kita bisa memasukkan 1 gol lewat Jens Raven. Ketika kemarin pada tanggal 16 kita kalah dengan 3-1 dan itu menjadi pertandingan yang membuat kita out dari Piala Asia. Ya, kekalahan itu yang bikin kita tidak ada harapan. Angkat koper, angan-angan untuk bisa lolos ke Piala Dunia sirna. Jangankan lolos ke Piala Dunia, untuk bisa lolos dari fase grup aja susah, apalagi untuk bisa maju ke babak selanjutnya atau ke babak 8 besar. Ini dengan cara bermain seperti kemarin, teman-teman pasti lihatlah. Tidak perlu diungkapkan di sini bagaimana. Anda juga menyaksikan pertandingan itu dan sudah tahu persis bagaimana kita bermain. Ya, di semua lini itu kurang begitu oke ya, nggak bagus transisi permainan, nggak ada cara memilih serangan juga, tidak ada ya, organisasi permainan juga tidak ada, apalagi di barisan belakang. Memang ini parah kalau bisa dikatakan di sini. Ya, itu yang memang sulit. Ini menjadi tanggung jawab bagi Coach Indra Safri tentunya. Tapi kita akan menunggu kapan Coach Indra akan berbicara ya di hadapan media ini dan bertanggung jawab dan berkata dengan gender bahwa saya siap bertanggung atas semua itu. Kalaupun PSSI menyuruh saya mundur, ya siap laksanakan. Kita akan tunggu itu. Tapi saya pikir itu nggak akan mungkin akan terjadi. Ya, sebenarnya waktu kalah lawan Iran dan kalah lawan Uzbek, ya Coach Indra harus berbicara dengan tegas bahwa ini adalah ranah dia, tidak boleh menyalahkan pemain. Saya sudah bilang dalam konten saya kemarin. Nah, saya harus bisa mengupload malam ini sebenarnya besok ya. Tapi karena ada 2 item yang harus saya bicarakan, biarlah besok siang yang satu lagi, malam ini 1. Saya sudah bicara dengan apa yang diinginkan teman-teman semua ya, untuk ngobrol dengan Pak Ketua Umum PSSI dan saya sudah coba menghubungi beliau untuk mengatakan apakah ada evaluasi dengan hasil yang ada di Piala Asia U20 di mana kita out, mimpi kita lolos ke Piala Dunia ke Chili 2025 ini tidak kesampaian, itu sirna semua, bahkan tidak lolos dari fase grup. Ini kan ya pukulan besar bagi PSSI. Ya, Pak Erik sudah mengatakan bahwa ada evaluasi pasti, dan saya bilang harus dievaluasi Pak Ketua. Apapun itu harus dievaluasi karena ini kegagalan kita di mana tim kita sudah bersiap bukan cuma 1-2 bulan, sudah lama, bahkan sudah sampai ke beberapa negara untuk persiapkan kan. Ya, sudah ke Jepang sana dan sudah ke Korea ikut di satu turnamen di sana. Ya, kemudian kemarin kita dari Mandiri U20 Challenge Series, semua kita sudah ikut. Persiapannya begitu panjang, tapi hasilnya ya teman-teman lihat sendiri bagaimana ya kita bermain. Sangat sulit sekali untuk mengembangkan permainan terbaik. Tapi ini evaluasi yang nantinya akan kita tunggu, evaluasi seperti apa ya. Dan kalau bicara apakah Coach Is akan dipecat, saya pikir menurut ini saya sendiri teman-teman ya, ini tidak akan mungkin ya. Coach Is itu tidak juga akan berani mengatakan bahwa dia siap mundur atau mengundurkan diri ya, karena tetap dia akan berusaha untuk bisa menjadi pelatih di tim nasional Indonesia, terlepas itu mau di tim muda seperti apa ya, bermain di tim U20 juga U19 tetap, karena U23 sudah nggak mungkin. Tim U23 itu sudah dipegang oleh Gerard Van den Burg ya, sehingga pasti Coach Indra tidak akan mundur kecuali memang PSSI yang memecat. Kalau ada keberanian dari Pak Erik untuk bisa memecat ya itu luar biasa, tapi saya pikir tidak akan mungkin ya. Ini PSSI akan melakukan itu dan Indra juga tidak akan mungkin mengatakan saya akan mundur, tidak akan mungkin. Kendati kita kalah, kendati kita menjadi runner up ya, maksudnya menjadi peringkat paling bawah ya di grup C. Jadi kalau kita kalah lawan Yaman kan kita juru kunci. Apapun itu tidak akan mungkin menurut saya. Mau taruhan apapun, Coach Indra tetap akan masih bertahan teman-teman. Makanya ini soal gengsi ini, Coach Indra harus menang melawan Yaman ya, menang sehingga kita berada di posisi ketiga di grup C. Kalau kalah lagi Yaman juga akan berusaha untuk bisa menang
melawan kita, karena Yaman tidak juga ingin malu menjadi juru kunci. Mereka pernah menahan kita di Stadion Madia dengan draw 1-1. Jadi kalau mereka menang, ya mereka akan juara 3. Ada hiburan lah buat Yaman. Demikian juga dengan Donitri dan kawan-kawan kan. Kita harus menang dengan skor berapapun agar ya cuma 2 kali kalah dan ada sekali menang tentunya. Memang tidak bisa lolos ya ke babak selanjutnya, tapi ya adalah hiburan. Namun apapun itu kita gagal. Ceritanya apapun, temanya, judulnya, kita gagal. Tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada, bahwa ketika masih ada di Indonesia kita bisa mengatasi Iran, bisa mengatasi Uzbek lah dan bla 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 semua, dan mengincar untuk posisi 4 besar, karena hanya dengan 4 besar itu bisa lolos ke Chili Piala Dunia U20. Tapi semua itu enggak ada, ya hilang ketika kita menerima 2 kekalahan dari Iran dan Uzbekistan. Makanya kita akan tunggu evaluasi seperti apa. Pasti ada evaluasi terhadap kinerja tim kepelatihan yang dipimpin Indra Safri, dan kita akan tunggu teman-teman pernyataan yang sesungguhnya dari coach. Apalagi kalau kita dikalahkan Yaman dan jadi juru kunci, ini yang kita akan menanti bersama-sama ya. Seperti apa tentunya kita bersabar untuk bisa menantikan. Dan satu lagi ada topik yang lain yang lebih bagus, tentunya saya akan coba upload nanti pada siang ya, pada Selasa siang saja teman-teman. Cuma dari sini saya bilang buat teman-teman yang sudah menunggu, ada evaluasi, tunggu balik evaluasi, karena STY pun kan dievaluasi, Coach Indra juga perlu dievaluasi, dan tim kepelatihannya untuk bisa melihat masa depan anak-anak ini, karena ini pemain-pemain ini kan masih muda-muda. Mereka juga punya potensi untuk berkembang menjadi pemain-pemain di tim nasional senior. Ini regenerasi yang bagus, tapi harus ada kombinasi yang saya lihat di sana. Ya, untuk bisa meningkatkan mereka tentunya perlu ada pemain-pemain diaspora lainnya yang dipikirkan untuk bisa menambah kekuatan kita. Oke, saya berbicara sampai di sini teman-teman ya, sampai nanti akan ada upload lagi, ada satu konten pada siang nanti. Ciao.